lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasim di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusatri. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusatri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak berkompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan pujian dan penyembahan serta rasa syukur kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih setiamu, kami dapat mengikuti ibadah-Mu pada hari ini. Kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun banyak musibah dan persoalan yang terjadi di sekitar kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami dan menjaga setiap kami Tuhan serta ibadah kami. Pagi ini Tuhan kami mau fokus memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Haleluya.
siapkan hati kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami selalu yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan hati kami, menuntun kami selalu Tuhan. Bukalah hati kami, agar kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, ku berterima
Shalom semuanya. Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik-baik, sehat secara sempurna, dan diberikan juga imunitas tubuh yang baik, yang prima dari Tuhan, dan diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita boleh kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, yaitu dengan satu judul, bangun kehidupan di atas batu karang yang teguh. Saudara, betapa pentingnya kita membangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus, batu karang yang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang tetap Engkau berikan buat kami semua, untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, tumpahkan isi hati-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan buat kami, pesan-pesan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu juga menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu kembalikan semua untuk hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita percaya di dalam kehidupan orang percaya, kita harus membangun kehidupan orang percaya di atas satu pondasi yang baik, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari saudara kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-19. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang menunjukkan kesejatian Petrus sebagai murid Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ini adalah pengakuan Petrus. Saudara, Petrus menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus, berbeda dengan jawaban dari murid-murid yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jelas saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca pasal yang ke-16 ayat ke-13, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Saudara, jelas jawaban murid-murid Tuhan Yesus sangat berbeda-beda, tetapi berbeda sekali dengan Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus memberikan jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus dengan luar biasa. Saudara, ini menunjukkan bahwa Petrus adalah murid yang sejati di dalam Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus menjawab pertanyaan tersebut dalam diri Petrus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus yang dikenal sebagai murid Tuhan Yesus yang belak-belakan, dia dikatakan orangnya tidak sabar, langsung
apa adanya saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tapi saat itu Petrus menjadi seorang murid yang mengungkapkan identitas keilahian Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Saudara yang dikasih, Tuhan Yesus adalah putra Allah yang hidup. Pertanyaan yang saya buat, mengapa Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dan murid-murid yang lain tidak memberikan jawaban pertanyaan seperti yang Petrus lakukan atau yang Petrus buat jawaban daripada Tuhan Yesus tersebut. Bukankah murid-murid yang lain selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Seharusnya mereka mengerti dan tahu jawaban atas pertanyaan yang Tuhan Yesus lontarkan kepada murid-muridnya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Bapa yang di surga memakai Simon bin Yunus untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan Yesus kepada murid-muridnya dengan jawaban, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Wow, luar biasa Petrus mendapatkan anugerah. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 jelas, Simon Petrus mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa di atas batu karang ini. Batu karang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Batu karang itu sesungguhnya adalah Kristus, saudara. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Amin, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara, jadi Markus 16 ayat 19, Simon Petrus diberikan kunci kerajaan surga, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan sudah percayakan di dunia ini, pegang baik-baik. Karena apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan pasti akan terikat di surga. Tetapi ketika kita apa yang Tuhan percayakan kita lepas, kita tidak menghiraukan atau kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan, itu akan terlepas juga di surga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan merupakan sumber kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, bukankah hanya dengan bertahan tetapi membuat Anda menang di dalam kehidupan ini? Berbicara tentang batu karang atau dikatakan juga pondasi sebagai dalam kehidupan orang percaya. Jadi saya tadi dengan judul bangun kehidupan di atas batu karang yang teguh, saudara yang dikasih. Batu karang itu adalah Kristus. Saya perumpamakan dengan sebuah bangunan, saudara, karena harus diletakkan jauh sebelum bangunan itu dibangun. Jadi ketika orang percaya, hidup orang percaya harus memiliki dasar di atas batu karang ini. Batu karang yaitu Kristus. Kita harus bangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi proses pembuatan dasar bangunan atau pondasi, saudara. Jadi semakin tinggi bangunan yang akan kita bangun, maka semakin dasar dan dalam pondasi yang harus kita buat, saudaranya. Jadi jelas semakin tinggi bangunan, jadi semakin tinggi tingkat kerohanian orang percaya. Jadi harus memiliki juga pondasi dasar yang kuat, yang kokoh dalam pondasi yang akan kita buat, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kita harus punya dasar yang baik. Tuhan sudah katakan di atas batu karang Allah maut tidak akan menguasainya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Semakin tinggi kehidupan yang kita ingin kita bangun untuk dasar kehidupan, maka semakin besar angin yang akan kita hadapi. Jadi semakin tinggi tingkat kerohanian orang percaya, tidak semerta-merta angin itu datang dengan sepoi-sepoi ataupun dengan lembut, tetapi ketika tingkat kerohanian orang percaya
semakin tinggi, maka angin yang datang pun semakin besar. Oleh sebab itu kita membutuhkan dasar, yaitu dasar kita apa? Batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Contoh pohon yang besar yang tinggi mudah terlihat ketika angin yang membuat pohon mulai goyang, karena ada akar yang kuat dan kokoh pada pohon itu. Jadi pohon yang besar, ketika ada angin menerpa pohon tersebut, pohon itu mulai goyang, mulai ke kiri dan ke kanan, saudara, karena angin yang besar itu menerpa pohon itu. Tetapi pohon itu hanya agak goyang, saudara, tetapi pohon itu memiliki satu pondasi dasar yang kuat, kokoh akarnya, dia merambat ke dalam sehingga pohon itu tidak mengalami tumbang atau roboh, saudara yang dikasih. Maka semakin besar angin yang akan kita hadapi, maka harus ada kekuatan yang besar juga untuk menopang kehidupan yang kita jalani. Semakin tinggi tingkat kerohaniannya, semakin besar juga angin yang akan dihadapinya, maka harus ada kekuatan. Ingat, garis bawahi, harus ada kekuatan yang besar, bukan yang kecil. Kekuatan yang kecil yang sederhana bukan. Harus ada kekuatan yang besar untuk menopang kehidupan orang percaya untuk menjalani kehidupan ini, saudara. Jadi ada dua kondisi yang diperhadapkan pada kedua bangunan. Ada dua orang mendirikan bangunan yang sama dengan desain juga yang sama, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27, saudara. Perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah menggambarkan untuk seseorang membangun suatu bangunan memerlukan dasar bangunan sehingga bangunan itu menjadi kokoh dan tidak mengalami kerusakan ketika datangnya angin ataupun badai ataupun hujan, saudara. Jadi membangun rumah memerlukan waktu yang lama dan waktu yang panjang, saudara. Jadi seseorang membangun rumah, kalau memang mendesainnya rumah itu untuk jangka panjang, pembangun rumah membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama, saudara. Rumah yang didirikan di atas batu, pondasi yang sangat kokoh dan dalam. Tidak ada orang yang membangun rumah dengan kebutuhan jangka panjang atau waktu yang panjang dengan pondasi yang asal-asalan, saudara. Tidak mungkin, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang kedua, orang yang kedua membangun rumah dengan waktu yang singkat. Rumah tersebut didirikan di atas pasir, pondasinya tidak kokoh, asal-asalan, saudara. Tadi saya jelas sudah katakan. Jadi kelihatan bangunannya dibangun setelah berdiri. Sama megahnya, sama, saudara, bangunan sama megahnya, sama indahnya, saudara. Isi dalam rumahnya dengan barang-barang yang super mewah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Perbedaannya hanya pada saat kondisi yang berbeda. Ketika kondisi ada hujan atau badai pun datang, saudara yang dikasih Tuhan, maka terlihatlah kualitas bangunan tersebut. Kita pun menghadapi badai, tantangan, masalah, ujian dalam kehidupan. Yang pertama, kita menghadapi badai kehidupan, kita sedang menghadapi terpaan badai kehidupan. Ujian kehidupan, problem, masalah, tantangan, challenge dalam kehidupan kita. Ada tantangan yang datang menerpa dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita menghadapi banjir, banjir berkat. Jangan hanya sebagai banjir, mungkin banjir bandang atau air sungai yang meluap, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya mau berbicara, ini bukan hanya banjir berbicara tentang masalah ataupun kesulitan, tapi saya mau berbicara banjir ini adalah banjir berkat, saudara. Jadi kita menghadapi banjir-banjir berkat. Seringkali kita minta
hujan turun dalam kehidupan kita. Bisa diartikan hujan itu hujan berkat. Kalau Tuhan menurunkan hujan, terus tentunya banjir berkat bisa terjadi. Amin, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau hujannya turun secara terus menerus, bisa diartikan dengan berkat. Wah, terus menerus nggak ada berhenti. Tentunya banjir berkat terjadi. Untuk bisa menyimpulkan dasar kehidupan seseorang adalah pada saat seorang menghadapi berkat dan menghadapi masalah, akan terlihat saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Pada saat seorang menerima berkat, bisa hancur dalam hidupnya, bukan hanya ketika badai menerpa dalam kehidupannya. Jadi jangan disalahartikan saudara, ketika orang tersebut diberkati, hujan berkat terus menerus berlimpah-limpah dalam kehidupannya, bisa terjadi, bisa menghancurkan orang tersebut. Karena orang tersebut tidak mempunyai fondasi yang baik, dan orang tersebut tidak membangun bangunan kehidupannya, kerohaniannya di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus, saudara yang dikasih. Ketika berkat mengalir dengan dahsyatnya luar biasa, orang tersebut bisa hancur, saudara, karena berkat. Dia bisa tinggalkan Tuhan karena berkat yang berlimpah-limpah, saudara. Bukan hanya ketika badai menerpa dalam kehidupan saja orang tersebut bisa hancur. Itu sebabnya challenge, tantangan, problem, masalah, blessing, berkat tidak menghancurkan seseorang kalau orang tersebut memiliki pondasi dalam kehidupannya, yaitu di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi berkat terpaan akan menunjukkan dasar kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya masalah saja, berkat yang terus menerus, yang mengalir secara luar biasa, atau terpaan angin atau badai akan menunjukkan dasar atau kualitas kehidupan orang percaya. Seperti apa dasar orang tersebut, orang percaya itu yang dibangun atau yang dimiliki orang tersebut, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Banyak orang yang diberkati mulai hidupnya sombong, merasa dirinya dia paling hebat, paling kaya, saudara. Padahal ada yang di dunia ini ada yang lebih hebat lagi. Yang kaya ada yang lebih kaya lagi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan yang pasti dia lebih baik. Ada yang lebih baik lagi. Hanya Kristus yang terbaik dan lebih baik untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu sebabnya kita bisa terkejut, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, melihat seseorang yang luarnya tampak baik-baik saja. Rohaninya bagus, tutur katanya dahsyat, saudara. Sopan, kerohaniannya sungguh baik. Lagi diberkati. Bukan hanya diberkati, orang tersebut dermawan, saudara. Saya ingatkan, saudara, ketika orang tersebut diberkati secara luar biasa, hujan berkat terus menerus, saya katakan berkat, mukjizat bukan tujuan orang percaya. Ya memang berkat atau mukjizat itu dicari oleh orang percaya, tapi bukan tujuannya orang kita percaya ikut Yesus, saudara. Itu hanya akibat, saudara. Saya bisa katakan, karena saya mengalami berkat, mukjizat itu bukan prioritas yang kita lakukan ikut Tuhan Yesus, saudara. Sudah pasti kalau kita ikut Tuhan Yesus pasti diberkati, pasti mendapatkan mukjizat, saudara. Berkat dan mukjizat itu saya katakan itu hanya akibat dari keintiman, kesetiaan, konsisten kita ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber berkat, Tuhan Yesus adalah sumber mukjizat. Tetapi saya bisa lihat orang yang terus menerus menerima hujan berkat, hujan mukjizat, tapi kan tiba-tiba konyol-konyol atau seujuk-ujuk terjadi pada orang tersebut, hancur, saudara. Orang tersebut bukan hancur lagi, saudara. Orang tersebut udah tidak setia kepada Tuhan,
dan hilang begitu saja, saudara. Dia karena berkat itu membuat dia tinggalkan Yesus. Dia merasa berkat ini adalah satu pegangan buat dia, sudah. Tanpa Yesus dia bisa diberkati. Dia merasa hidup dia lebih baik. Padahal Tuhan Yesus berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas, hanya dalam Yesus kita dapat diberkati. Hanya dalam Yesus kita mendapatkan mujizat. Hanya dalam Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara dikasih, dalam hal semua kelihatan baik-baik saja. Orang tidak bisa membedakan. Tadi kan saya sudah bilang, pondasinya itu yang menentukan. Ketika bangunan gedung itu dibangun, sama megahnya, sama indahnya. Tetapi ketika ada badai, hujan, bukan hujan juga hujan masalah, hujan musibah, tapi hujan berkat, membuat kedua bangunan itu akan teruji, saudara. Hanya satu kesimpulan dasar kehidupan terekspos dalam challenge, problem, berkat. Jadi challenge, tantangan, plus problem, masalah, plus berkat, blessing, saudara yang dikatakan. Orang tersebut tidak punya kekuatan untuk mengatasi atau mengelola apa yang datang dalam kehidupannya. Jadi orang tersebut tidak dapat mengatasi. Ketika mungkin dapat hujan banyak masalah, dia nggak dapat mengatasi. Hujan kesulitan, problem dalam keluarga, dalam keuangan, dia tidak dapat. Dan yang berikutnya, dia tidak dapat mengelola. Ketika hujan berkat terus-menerus, dia tidak dapat mengelola berkat yang Tuhan sudah percayakan. Padahal kita ini adalah sebagai pengelola. Ingat, saudara, ketika kita diberkati, itu bukan milik kita sendiri. Ini merupakan berkat adalah milik Tuhan, dan kita dipakai sebagai alat untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Jelas bukan milik kita, melainkan yang dipercayakan Tuhan untuk kita menjadi saluran berkat, saudara yang dikasih. Apa yang dia tidak dapat mengatasi atau mengelola, apa yang datang dalam kehidupannya, akibatnya bangunan itu hancur seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi saya berharap saudara punya dasar atau pondasi yang baik dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya tutup dengan perumpamaan, ilustrasi, saudara. Pohon yang dari luar tampak indah, tetapi akarnya begitu kuat dan kokoh menopang pohon tersebut, saudara. Jadi pohon itu indah, besar, rindang, hijau, terlihat sangat mengagumkan, saudara. Apakah saudara tahu, apa saudara bisa melihat akar yang ada pada pohon tersebut? Akar tersebut tidak kelihatan dari tampak luar, saudara. Akar tersebut berada di dalam tempat yang gelap, dingin, pengap, saudara. Jadi akar pondasi itulah yang membuat pohon itu tetap berdiri yang kokoh sekalipun ada angin atau badai. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pondasi kita adalah Kristus. Kristus yang membuat kita tetap tegar berdiri, tetap tegar menjalani kehidupan ini, tetap tegar menghadapi segala problem dalam kehidupan ini, karena Kristus adalah batu karang yang teguh dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan telah disampaikan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bangun kehidupanmu dalam batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Saudara tidak akan mengalami apapun musibah ataupun bencana ataupun hujan berkat yang terus-menerus, saudara tidak akan terbawa oleh arus, melainkan engkau dipakai oleh Kristus sebagai pengelola berkat di dalam kehidupanmu, saudara yang dikasih Tuhan. Menjadi saluran berkat, kepanjangan tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami saat ini boleh disadarkan kembali. Setelah Engkau tumpahkan isi hati-Mu, kami disadarkan kembali bahwa kami harus membangun kehidupan kami di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu kami ingin membangun pondasi dasar yang baik dalam kerohanian kami semua sebagai orang-orang percaya. Ketika ada terpaan badai, topan, hujan, itu tidak akan membuat kami jauh daripadamu, tapi kami semakin dekat kepadamu Tuhan Yesus. Pakai kami semua menjadi alat kemuliaan-Mu, di mana Engkau akan datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai dan kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan visi rayon satu hal. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar rayon satu hal, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Mari jemaat, dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.